Hal biasa bagi seseorang bisa jadi luar biasa bagi orang lain. Perkenalkan, saya Enggal, co-founder dari Jagoan Indonesia. Di video kali ini, saya akan sharing mengenai bagaimana cara mendapatkan foto yang menarik, khususnya bagi Bapak Ibu yang biasanya hanya menggunakan smartphone untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ada yang bilang, kalau misalnya kita membuka suatu usaha atau membuka suatu bisnis, kesan pertama itu adalah hal yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berbicara online sekarang ini, produk Bapak Ibu tidak hanya bersaing dengan tetangga sebelah, melainkan banyak produk yang bertetanggaan atau bersebelahan dengan produk-produk lainnya. Semisalnya, saya contohkan dengan produk keripik. Jadi Bapak Ibu cari aja di Google dengan kata kunci keripik. Nah, di situ akan muncul berbagai macam keripik yang dimana semua itu adalah kompetitor kita di dunia maya. Maka dari itu, kesan pertama perlu Bapak Ibu perhatikan terutamanya dalam penggunaan foto yang menarik. Lantas kenapa harus menggunakan foto yang menarik? Karena pada akhirnya bukan kita yang mempromosikan produk, tetapi foto itulah yang akan mempromosikan produk Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa poin yang perlu Bapak Ibu perhatikan agar foto dapat menjelaskan layaknya Bapak Ibu mempromosikan secara offline. Yang pertama, hindari mengambil gambar di tempat yang kurang intensitas cahaya. Meskipun kita mencoba menaikkan intensitas cahaya dari smartphone Bapak Ibu sekalian, namun hasilnya juga kurang memuaskan karena akan menimbulkan bintik-bintik pada gambar tersebut. Hal tersebut dapat dihindari dengan kita menggunakan sumber cahaya yang cukup. Salah satunya dengan menggunakan cahaya alami atau matahari. Nah, kita bisa mengambil gambar dengan memposisikan atau menempatkan objek pada tempat outdoor, atau kita bisa menggunakan sudut ruangan, semisal itu dekat dengan jendela. Setelah kita menempatkan objek tersebut sesuai dengan keinginan kita, tentunya kita juga harus memperhatikan waktu yang tepat untuk pengambilan gambar tersebut. Di sini saya merekomendasikan waktu yang tepat, yakni di pagi hari atau sore hari. Kenapa? Karena intensitas cahaya pada pagi hari atau sore hari itu tidak terlalu strong atau terlalu kuat dibandingkan dengan cahaya atau matahari di siang hari. Nah, selain menggunakan cahaya matahari, mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan cahaya buatan, yakni dengan bantuan bohlam atau lampu belajar yang ada di rumah. Namun tidak semata-mata Bapak Ibu menggunakan lampu yang ada di rumah, tapi harus memperhatikan yang namanya CRI atau Color Rendering Index. Bapak Ibu dapat mengecek angka CRI ini di balik kemasan produk bohlam tersebut. Semakin tinggi angka CRI, ya, angka mendekati 95, maka dapat dikatakan bohlam tersebut itu bagus untuk digunakan mengambil gambar. Nah, karena kita menggunakan cahaya buatan, tentunya kita juga harus menyiapkan properti atau alat lainnya untuk pendukung pengambilan gambar nantinya. Misal, kita perlu menyediakan yang namanya kertas karton putih agar digunakan sebagai background dan alas. Atau kita bisa menggunakan tembok putih bersih digunakan sebagai background agar objek terlihat lebih jelas. Karena di tips yang kedua, Bapak Ibu diharuskan memilih background yang tidak ramai dikarenakan akan rancu dengan objek yang akan difoto. Jadi perlu diperhatikan background ini tidak mempengaruhi gambar atau produk Bapak Ibu nantinya. Selain pemilihan background yang polos, terus menghindari background yang ramai, Bapak Ibu juga perlu memperhatikan ketika penempatan objek di belakangnya ketika ada cahaya, nah itu perlu dihindari atau biasa kita sebut dengan backlight. Jadi hindari background dengan masuknya cahaya agar terhindar dari yang namanya backlight itu tadi. Nah, setelah menempatkan produk kita pada tempat yang ingin kita ambil gambarnya, tidak lupa kita masukkan juga properti atau alat-alat tambahan yang senada warnanya dengan produk kita. Misalnya di sini ada contoh
Karena produknya bernuansa merah, terus ada mungkin sedikit coklat, jadi kita masukkan beberapa pernak-pernik yang sesuai dengan warna tersebut. Misalnya dengan perlak atau mungkin piring, saya menambahkan secangkir kopi untuk menceritakan bahwa produk ini dapat dinikmati sambil minum kopi gitu. Tips yang ketiga, hindari foto blur. Jadi kalau misalnya kita mengambil gambar menggunakan smartphone, biasanya kita tekan dulu titik fokus. Ini akan membantu foto Bapak Ibu agar tidak blur. Karena kita biasanya kelupaan dengan titik fokus ini, sehingga foto yang kita hasilkan atau gambar yang kita hasilkan itu kebanyakan blur. Jadi jangan lupa untuk mengatur di mana titik fokus kita tekan. Setelah itu kita lihat hasilnya apakah ini blur atau tidak. Kalau misalnya masih blur, berarti kita perlu perhatikan yang namanya gerakan tangan. Karena biasanya gerakan tangan ini yang membuat hasil gambar kurang maksimal. Mungkin Bapak Ibu bisa makan dulu ya kan, atau biasanya istilahnya tremor. Nah itu kita atasi dengan yang namanya tripod. Ya mungkin sederhana, tripod yang dijual di counter-counter terdekat. Nah itu bisa kita gunakan sebagai penyangga agar foto Bapak Ibu tadi itu tidak menghasilkan foto yang blur. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, yakni Bapak Ibu perlu memperhatikan kondisi lensa dari smartphone. Jadi kalau misalnya kotor atau sebelum dipakai mungkin perlu dibersihkan dulu agar hasilnya tidak buram. Karena biasanya Bapak Ibu kelupaan nih untuk membersihkan kontak lensa di smartphone Bapak Ibu masing-masing. Meski ini simpel sekali, namun efeknya ini sangat lumayan berdampak bagi hasil gambar yang akan Bapak Ibu foto. Nah, itu tadi tips cara pengambilan foto yang menarik buat Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa dicoba. Mungkin ini ada tambahan sedikit, yakni kita dapat melihat referensi foto itu dari website yang namanya Pinterest. Jadi sebelum Bapak Ibu memfoto, mungkin dapat mencari dulu referensi foto yang dapat Bapak Ibu gunakan, mungkin dari warnanya, mungkin dari penempatannya, mungkin dari cara atau tipsnya itu dapat Bapak Ibu cari melalui Pinterest. Jadi dari foto itu tadi kita pasang status di WA, kita pasang status di Facebook, bahkan di Instagram, tanpa perlu kita menstok barangnya. Jadi kita dapat meminimalisir kerugian dengan cara membuat konten pre-order. Mungkin itu sharing session tentang fotografi. Semoga ilmunya bermanfaat. Bila suka dengan video ini, tekan tombol like, dan bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih.